warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isi dari course yang kita gunakan, yaitu YouTube Edukasi dengan topik dasar-dasar e-commerce dan review course yang kita gunakan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Khoirunisa dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 162511015. Yang kedua ada Gawang Ridho Saputra dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 162511016. Yang ketiga ada Ratna Triutami dari Prodi Kesejahteraan Sosial dengan NIM 082511009. Dan yang terakhir ada Mutiara Kusuma Putri dari Prodi Psikologi dengan NIM 102511025. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. E-commerce mengacu pada pembelian dan penjualan produk atau layanan melalui internet. Ini melibatkan pertukaran barang, layanan, dan informasi online antara bisnis, konsumen, atau kombinasi keduanya. Nah, e-commerce telah merevolusi cara bisnis beroperasi dan telah memberikan konsumen kenyamanan dan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke berbagai produk dan layanan. Apa saja 7 kategori e-commerce? Yang pertama adalah B2B, business to business, adalah transaksi produk satu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Yang kedua adalah B2C, business to consumer, produk atau jasa yang dijual dan perusahaan di konsumen perorangan dicicil layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Nah, yang ketiga adalah C2C, Custom Consumer to Consumer, merupakan jenis e-commerce dan meliputi setiap transaksi elektronik, barang, atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara, ibarat penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli konsumen. Yang keempat itu adalah C2B, Consumer to Business, adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contohnya transaksi C2B adalah konten kreator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Yang kelima itu adalah B2G, yaitu Business to Government, adalah jenis e-commerce yang jual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya ingat, penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Nah, yang keenam adalah C2G, yaitu Customer to Government, merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Jenis bisnis e-commerce C2G mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi dan informasi. Nah, yang terakhir adalah O2O, online to offline, adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, itulah online maupun offline. Biar produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Penjual tidak perlu keliling menjajakan dagangannya, sebab penjualan sudah bisa dilakukan secara online. Contohnya, ada seseorang yang ingin menjual makanan, dia sudah bisa memposting produknya di e-commerce. Bagi para konsumen, pembelian juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian, lebih banyak produk yang ditawarkan. Kita tinggal memilih sesuai dengan selera kita. Selanjutnya ada cara berjualan online. Dengan adanya e-commerce, pastinya semua orang sudah banyak berjualan dengan online. Dan berjualan online pun ada cara-caranya. Yang pertama, kalian harus memikirkan dulu nih, produk apa yang ingin kalian jual. Misalkan makanan, barang, atau pakaian, atau aksesoris lainnya. Lalu, jika sudah memikirkan produk apa yang ingin dijual, kalian bisa memikirkan
kalian ingin membuat produk itu sendiri, mengambil dari pemasok, atau kalian hanya sebagai reseller. Lalu, jika sudah mengetahui produk apa yang ingin kalian jual, kalian pun harus menguji kelayakan produk tersebut. Walaupun dalam skala kecil, kalian tetap harus menguji produk tersebut. Misalnya, kalian bisa melakukan survei dengan membawa contoh produk yang ingin kalian jual. Lalu kalian bisa melakukan riset untuk melihat apakah produk yang ingin kalian jual mempunyai peluang laku atau tidaknya. Karena jika tidak melakukan riset, yang ada hanya mengakibatkan kerugian pada penjualan. Setelah melakukan riset, kalian bisa membuat rencana bisnis sebagai panduan usaha kalian. Dan yang terakhir, siapkan sistem pembayaran digital yang mudah untuk penjual maupun pembeli agar transaksi berjalan dengan lancar. Setelah mengetahui cara berjualan online, di tahap terakhir pastinya ada kegiatan transaksi antara pembeli dan penjual, di mana transaksi di tiap e-commerce ini sudah menggunakan sistem pembayaran digital. Contohnya yang pertama itu ada mobile and banking, di mana di sini bisa transfer antar bank. Yang kedua ada kredit dan debit. Yang ketiga ada kris, di mana kris ini tuh berbentuk barcode dan cara penggunaannya pun mudah. Hanya mengarahkan ke arah barcode dan saldo di kita pun otomatis akan berkurang sesuai jumlah pembayaran. Yang terakhir ada dompet digital atau e-wallet. Ini juga biasanya sering digunakan oleh banyak orang. Contoh dompet digital ini seperti Dana, OVO, GoPay ataupun ShopeePay. Berikutnya ada strategi bisnis online. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam strategi bisnis online. Yang pertama, pemanfaatan media sosial dalam promosi. Nah, kita bisa menggunakan seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun yang lainnya agar barang yang kita punya itu lebih dikenal luas di masyarakat. Yang kedua, memberikan diskon atau diskon ongkir. Nah, ini juga dapat menarik pembeli karena kebanyakan pembeli itu lebih suka menemukan harga yang lebih murah tetapi kualitasnya yang bagus. Lalu berikutnya ada upaya peningkatan kualitas supaya pembeli itu merasa puas dengan barang yang kita punya. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan calls yang kita pilih. Di sini kelebihan ada 4. Yang pertama itu gratis, yang kedua mudah diakses, yang ketiga bisa diputar atau direview ulang jika kita belum mengerti, dan yang keempat sering dikasih contoh nyata sehingga kita mudah mengerti tentang konsep e-commerce tersebut. Berikutnya ada kekurangan course yang kita pilih, ada 4 juga. Yang pertama, penjelasan berbeda-beda sesuai dengan orang yang menjelaskannya. Yang kedua, tidak terlalu lengkap dibandingkan dengan buku, jurnal, ataupun artikel-artikel yang lain yang lebih lengkap. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan video lain di YouTube. Dan yang keempat, belum tentu update sesuai dengan perkembangan e-commerce yang sekarang. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, setelah kita membahas materi-materi tadi, kesimpulannya materi ini cukup bagus untuk melakukan pemahaman cara jual beli online di e-commerce bagi pemula. Di sini kita bisa belajar cara promosinya kayak gimana, pelayanan kepada konsumen kayak gimana, lalu metode-metode pembayaran apa yang bisa kita lakukan. Sedangkan manfaat course-nya, ini yang pertama materinya mudah dipahami, penjelasannya cukup lengkap, cocok untuk pemula, dan videonya menarik dan tidak membosankan.